Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari, peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan 2020 dengan nomor peserta 201503070767 akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Sehat, tapi kok sepertinya kurang semangat ya. Oke, kalau misalnya nanti bulan tanya gimana kabarnya, kita jawab bareng-bareng dengan semangat ya. Alhamdulillah, sehat, bugar, semangat gitu ya. Oke, sekarang gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat, bugar, semangat. Oke, bagus sekali. Oke, alhamdulillah ya, kita hari ini dapat berkumpul, dapat datang ke sekolah dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar dan semangat. Oke anak-anak, yang memakai topi silakan dilepas dulu. Oke, kalau di dalam kelas kita harus rapi dulu ya, dirapikan bajunya, terus topi-topinya dilepas ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan dibuka dulu dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sekarang bulan absen dulu ya. Dwi, Ahmad, Teguh, Fahrul. Oke, semuanya masuk ya hari ini ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, perlu kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Jadi nanti setelah kalian melihat tayangan gambar pada slide PowerPoint yang bulan sajikan, itu kalian bisa merumuskan pengertian dari pola hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, nanti setelah kalian menonton video dan melakukan diskusi secara terbuka, nanti kalian bisa memerinci tips dan trik bagaimana cara pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, yang terakhir adalah setelah kalian melihat video dan juga melakukan diskusi lagi, itu kalian bisa merancang alternatif bagaimana cara pola hidup bersih dan sehat untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga di rumah. Sampai di sini paham? Paham. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, ini tadi sekarang bulan akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan kita hari ini ya. Yang pertama adalah, jadi nanti kalian akan melihat atau menyaksikan tayangan gambar yang bulan sajikan, kemudian kita akan lakukan diskusi. Kemudian yang kedua, nanti bulan akan menampilkan video dan kita lakukan diskusi dan kalian akan menganalisis dan merefleksikan video sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Nah, kemudian kita lakukan diskusi secara berkelompok dan kita lakukan presentasi. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke, siap ya? Siap. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui bahwa kita sepakati ya pembelajaran kita hari ini kita lakukan selama 1 jam pelajaran atau 1 kali 45 menit. Ya, bulan harapkan kalian hari ini bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Sampai di sini paham? Paham. Siap ya? Siap. Oke anak-anak, menanggapi tentang topik kita hari ini adalah tentang pola hidup bersih dan sehat. Nah, mungkin ada yang pengen berbagi pengalamannya tentang bagaimana pola hidup bersih dan sehat sebelum bulan melanjutkan kegiatan hari ini. Ada yang mau? Saya Bu. Di desa saya pernah banyak yang terkena demam berdarah sampai ada yang meninggal. Kalau menurut saya, salah satu penyebabnya kita kurang menjaga kebersihan. Jadi lingkungan tidak sehat. Oke, bagus sekali ya anak-anak ya. Dwi tadi sudah menceritakan pengalamannya yang ada di lingkungannya tentang bagaimana pola hidup bersih dan sehat yang tidak dijaga di lingkungan desanya. Mungkin ada lagi yang pengen menceritakan pengalamannya. Ayo. Oke, Fajar. Saya sekarang selalu membawa hand sanitizer kemana-mana. Apalagi cuci tangan itu selalu. Dan sekarang dalam masa pandemi juga, Bu.
bagus sekali ya pendapat dari pengalaman dari Fajar ini tadi. Jadi Fajar ini sudah menerapkan bagaimana cara pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya dia selalu membawa hand sanitizer dan selalu cuci tangan. Ya, apalagi kita sekarang dalam masa pandemi, jadi kita harus bisa menjaga kesehatan. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan kita akan bernyanyi. Ya, kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Semuanya hafal kan lagu Ampar-Ampar Pisang ya? Hafal. Siap ya? Nyanyi bareng ya kita ya. Oke, siap ya semuanya ya. Kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di burung bari-bari. Masak sebiji di burung bari-bari. Mangga lepak, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya jalan jurupan. Bengkok dimakan api, apinya jalan jurupan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah siap ya memasuki tahap inti kita ya? Oke, jadi kita akan membahas mengenai pola hidup bersih dan sehat. Nah, yang pertama, apa sih pola hidup bersih dan sehat itu? Nah, sekarang Bulan punya gambar. Nah, gambarnya ini menyenangkan bukan? Ada gambar orang minum, olahraga, makan-makan. Nah, dari gambar-gambar ini, adakah yang pengen memberikan pendapat tentang gambar yang Bulan berikan di depan? Mungkin gambar yang pertama dulu. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Saya. Oke. Kita harus rutin berolahraga, banyak minum air putih, serta makan makanan yang bergizi. Oke, bagus sekali ya. Teguh tadi sudah menjelaskan tentang gambar yang pertama. Jadi kita itu harus rajin berolahraga, minum air putih dan makan makanan yang bergizi. Nah, untuk yang gambar kedua, kira-kira siapa ya yang mau memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Oke. Kita harus rajin membersihkan rumah, Bu, biar tetap bersih. Oke, bagus sekali Fahrul ya. Jadi salah satu cara pola hidup sehat itu dengan membersihkan rumah, dengan rajin-rajin membersihkan rumah, mengepel dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ngasih tanggapan lagi? Di nomor 3, gambar nomor 3. Wah, ini enak sekali nih makanannya ini. Ayo, ada yang mau ngasih tanggapan? Saya, Bu. Kita harus makan makanan bergizi, Bu, dengan menjaga pola makanan kita. Oke anak-anak, bagus sekali ya yang disampaikan Wisnuin tadi. Jadi untuk gambar 3 ini kita harus makan makanan bergizi dan menjaga pola makan. Mungkin sebelum kita lanjut ke gambar yang keempat, ada yang pengen memberikan tanggapan? Ada yang mungkin nggak setuju atau ingin menyanggah? Ada? Saya, Bu. Oke. Begini, Bu, kita memang ingin menjaga kesehatan dengan makanan bergizi, tapi bagaimana dengan anak yang keadaan ekonominya kurang, yang tidak sanggup beli makanan bergizi? Bagus sekali ya tanggapan dari Novel tadi. Jadi kalau menurut Novel, ya memang kita harus menjaga pola makan dan makan makanan yang bergizi. Namun bagaimana dengan kondisi bagi anak-anak yang ekonominya rendah? Mungkin ada yang mau ngasih pendapat, tanggapan, masukan? Ada? Saya kurang sependapat, Bu. Karena menurut saya makanan bergizi itu tidak harus mahal. Justru yang mahal itu terkadang membahayakan. Misalnya saya junk food atau makanan cepat saji yang harganya mahal tapi tidak menyehatkan. Saya setuju, Bu, dengan pendapat Rizky. Tapi pernyataan dari Noval itu juga tidak salah. Artinya memang ada beberapa makanan bergizi yang harganya mahal, tapi banyak juga yang harganya murah. Sekarang tinggal kita menyesuaikan saja dengan kemampuan kita, Bu. Bagus sekali ya pendapatnya dari Anma tadi ya. Jadi memang banyak kok makanan yang bergizi, yang harganya mahal, yang harganya murah itu juga banyak. Ya, mungkin sekarang ada yang bisa mencontohkan kira-kira makanan bergizi namun harganya bisa terjangkau oleh semua kalangan itu apa saja. Mungkin ada yang pengen ngasih pendapat atau masukan biar kita semuanya punya inspirasi. Oh iya ya, makan itu murah ternyata tapi banyak manfaatnya. Ayo, ada yang mau ngasih pendapat? Saya, Bu, kita bisa masak atau makan sayur mayur, Bu. Harganya terjangkau tapi banyak gizinya. Bahkan kalau di desa kadang bisa memetik sendiri di pekarangan rumah.
misal sayur asem, sayur kelor, bayam, dan lain-lain. Contoh lagi, tempe Bu. Tempe banyak mengandung protein dan harganya sangat terjangkau. Dan buah-buahan misal pisang, jeruk, dan lain-lain. Bagus sekali ya tanggapan dari Zakaria yang tadi. Jadi Zakaria tadi sudah mencontohkan contoh-contoh makanan yang bergizi, ya namun bisa terjangkau oleh semua kalangan. Contohnya sayur mayur, tempe, terus misalnya tadi sayurnya ada sayur sop, ada sayur bayam dan lain sebagainya. Ya, oke. Kegiatan diskusi untuk mengamati gambar sudah selesai ya. Kita lanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Jadi bulan ini punya video tentang pola hidup bersih dan sehat. Jadi kegiatan kita nanti hampir sama ya kayak gambar tadi. Jadi kita menganalisis video ini, tapi kita kaitkan juga dengan pengalaman kita sehari-hari terkait dengan video. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya menonton videonya. Oke anak-anak, yang tadi sudah bulan tayangkan video, mungkin ada yang pengen menanggapi terkait dengan video yang bulan tayangkan? Saya Bu, menjaga kebersihan itu harus dari diri kita sendiri, seperti mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan rutin cek kesehatan. Oke, bagus sekali ya pendapat dari Ahmad. Mungkin ada yang pengen menanggapi lagi yang lainnya? Saya Bu. Oke, Dwi. Pola hidup tidak sehat yang sering dilakukan masyarakat sekarang adalah tidak aktif secara fisik, tidak mau makan sayur, merokok, dan alkohol. Dan saya menyadari, misal pada diri saya sendiri sekarang malas untuk berjalan. Meskipun ke gang, jalan itu saya pasti menggunakan motor. Oke, bagus sekali ya untuk Dwi tadi sudah memberikan tanggapan bahwa masyarakat sekarang itu banyak yang lupa tentang dan tidak memperhatikan tentang pola hidup bersih dan sehat. Ya contohnya saja tadi ke gang itu dia malas. Ya bahkan kita semua kadang malas kan,
kita ke gang depan sudah menggunakan sepeda motor, malas untuk berjalan kaki. Nah, untuk itu sekarang coba kita bentuk kelompok ya. Kita diskusikan tentang bagaimana sih tips dan trik atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjadi hidup lebih sehat, untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Oke, jadi kelompoknya kita lakukan secara acak ya. Kita hitung mulai dari angka 1, 2, 1, 2 kembali. Nanti angka 1 berkumpul di angka 1, angka 2 berkumpul di angka 2. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Mulai dari Zakaria, silakan berhitung Zakaria. 1 2 2. Oke, semuanya sudah punya angkanya masing-masing ya. Sekarang Bulan hitung sampai 3, 1, 2, 3, silakan berkumpul di anggota kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 sebelah kiri. Oke anak-anak, sudah berkumpul di anggota kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Bulan punya kertas buffalo. Ini Bulan bagi, jadi silakan nanti kalian di sini membuat mind mapping ya, atau desain untuk merancang cara pola hidup bersih dan sehat. Oke, silakan berdiskusi, didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Nanti di terakhir Bulan kasih kesempatan untuk kalian presentasi di depan kelas. Sampai di sini paham? Paham. Oke anak-anak, sudah selesai hasil diskusinya? Sudah ya. Oke, sekarang kita presentasi di depan. Oke, kelompoknya siapa yang mau maju ke depan? Mau Bulan tunjuk atau ada yang pengen maju langsung? Oke, silakan kelompoknya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi hasil kerja kami. Gaya hidup sehat. Contoh, makan banyak buah-buahan, istirahat yang cukup, meditasi dan aktivitas fisik, banyak jalan kaki, asupan makanan sehat, ketenangan pikiran, dan banyak minum air putih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau misalnya kita seharian disibukkan dengan banyak kegiatan, waktu kita olahraga hanya di malam hari. Apakah boleh melakukan olahraga di malam hari? Menurut kelompok kami, jika olahraga malam itu kita harus waspada dan tahu kondisi badan kita. Olahraga memang bagus, tapi jika tidak tepat hasilnya bisa berbalik merugikan. Karena sebenarnya malam adalah waktu untuk istirahat. Saya ingin menambahi, kalaupun ingin olahraga malam boleh saja, tapi dengan catatan melakukan olahraga ringan, melambatkan ritme dan mengurangi intensitasnya. Intinya, kita harus tetap memperhatikan posisi yang pas dan tetap menjaga asupan makanan. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus sekali ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi untuk kelompok 1 membahas mengenai pola hidup bersih di lingkungan rumah. Jadi kita harus rajin-rajin mencuci spray, mengepel lantai, kemudian kita menjaga hewan peliharaan yang ada di rumah. Untuk kelompok 2 tadi menjaga tips dan trik cara hidup bersih dan sehat. Jadi dengan cara berolahraga, kemudian makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Oke, sekarang Bulan akan menjelaskan sekilas tentang materi. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke anak-anak, kita tadi sudah membahas dan berdiskusi presentasi tentang pola hidup bersih dan sehat. Nah sebenarnya
pola hidup bersih dan sehat itu apa sih? Ya, jadi pola hidup bersih dan sehat adalah upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidupnya. Kemudian terhindar agar apa? Agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena apa? Meskipun mungkin sekarang kita terlihat muda, walaupun saya masih muda, saya pasti masih sehat, itu tidak. Justru sekarang banyak yang masih muda-muda itu justru banyak terkena penyakit, misalnya jantung, kemudian diabetes dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita kurang memperhatikan gaya hidup sehat. Nah, ini ada langkah-langkah pola hidup sehat. Yang pertama adalah berolahraga. Jadi kita harus melakukan olahraga secara rutin karena banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Kemudian yang kedua, menjaga pola makan. Seperti yang didiskusikan tadi. Jadi kita harus menjaga makan makanan yang bergizi, menjaga kapan waktu makan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang sehat, seperti yang didiskusikan oleh kelompok 1 tadi. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dengan cara mencuci baju rutin, mencuci spray rutin, mengepel lantai. Nah, selanjutnya apa saja sih tips dan triknya? Nah, tadi kan sudah dibahas oleh kelompok 2. Ya, jadi kita harus penuhi konsumsi protein, hindari makan makanan yang mengandung bahan pengawet, kemudian jauhi makanan yang berlemak, kemudian makan buah-buahan. Nah, cara hidup bersih dan sehat buat kita dan keluarga di rumah. Jadi, bagaimana kita agar hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah? Tadi sudah dibahas oleh kelompok 1. Jadi, kebersihan perorangan. Jadi, kita harus selalu mencuci tangan sebelum makan. Tadi seperti yang dicontohkan oleh Fajar, selalu membawa hand sanitizer. Kemudian teratur mandi. Di sini adakah yang mandinya mungkin seminggu sekali? Tidak ada ya. Atau mungkin sehari cuma 1 kali ada? Banyak. Oh, banyak. Jadi untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat itu mandi itu minimal sehari 2 kali. Pagi hari setelah bangun tidur dan sore hari. Kalau lebih baik 3 itu nggak apa-apa, tapi minimal 2 kali, jangan sampai 1 kali ya. Kemudian kebersihan di dalam rumah. Jadi kita harus mengepel lantai, membersihkan, menjaga hewan-hewan yang kita pelihara di rumah. Di sini adakah yang punya hewan peliharaan di rumah? Atau mungkin punya kucing? Ya, hewan kucing memang lucu. Mungkin hampir semuanya punya hewan peliharaan di rumah, salah satunya mungkin kucing. Jadi meskipun kita punya kucing, kita harus rajin-rajin merawat, misalnya memandikannya, kemudian memberikan vaksin dan lain sebagainya. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Jadi buanglah sampah di tempatnya, misalnya setelah kita makan, misalnya di kamar sambil belajar, sambil ngemil, itu kita harus membuang sampah pada tempatnya, langsung dibersihkan pada saat itu juga. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, sekarang Bulan punya LKPD lembar kerja. Ini dikerjakan secara pribadi. Ini untuk kalian agar lebih memahami materi yang Bulan berikan. Ya, siap ya. Jadi lembar LKPD ini dikerjakan secara individu ya, langsung dikumpulkan, tidak dibawa pulang. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Oke, semuanya sudah ya. Sekarang Bulan punya pohon di depan ya, pohon rencana. Jadi kalian menuliskan rencana yang akan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentang
tentang pola hidup bersih dan sehat, silakan dituliskan di sini kemudian nanti ditempel di depan. Paham ya? Paham. Oke, sudah dituliskan semuanya ya. Silakan semuanya menempelkan di pohon rencana di depan kelas biar semuanya nanti bisa melihat ya rencana apa saja yang bisa kita lakukan untuk yang kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Oke anak-anak ya, serangkaian kegiatan sudah kita lakukan. Tadi sudah kita menuliskan rencana yang sudah kita lakukan di pohon rencana. Nah, kira-kira kesimpulan dari kegiatan kita hari ini apa sih? Ada yang mau pengen menjelaskan atau menyampaikan pendapatnya? Oke, Rizky. Kita harus memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai penyakit. Salah satu tips dan trik yang bisa dilakukan diantaranya istirahat yang cukup, berolahraga, makan makanan bergizi, dan rajin menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Oke, bagus sekali ya Rizky sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi kita harus tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat dengan cara makan makanan bergizi, rajin berolahraga, dan rajin membersihkan lingkungan. Nah, kira-kira dari kebermanfaatan kita, serangkaian kegiatan kita yang tadi, kebermanfaatan kita misalnya dari skala 1 sampai 10 kita berada di skala mana sih? Ada yang mau ngasih pendapat? Saya Bu, menurut saya sangat penting Bu materi ini, terutama saat ini pada masa pandemi. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan dengan cara hidup bersih. Oke, bagus sekali ya. Tadi Teguh sudah memberikan kebermanfaatan kita berada di skala 9, terutama dalam masa pandemi. Jadi kita harus benar-benar menjaga pola hidup bersih dan sehat. Nah, untuk itu sekarang Bulan pengen memberikan kalian angket evaluasi. Ya, silakan diisi angket ini menurut pendapat kalian tentang kegiatan kita hari ini. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan dikumpulkan ya. Nah, semuanya sudah selesai mengerjakan lembar refleksi, berarti serangkaian kegiatan kita sudah selesai. Nah, agar kita tetap semangat, masih semangat kan ya ini ya? Oke. Maukah kita bernyanyi bersama? Mau. Kita bernyanyi ya sebelum kita menutup kegiatan hari ini. Kita menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semuanya kan? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anak, kegiatan hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan materi kita selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, silakan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Doa
Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.